Aku Aulia Putri Wibowo dari kelas 12-7. Jadi, aku di sini bakal menjelaskan apa itu OSI layer dan apa saja lapisan-lapisannya serta fungsi-fungsinya. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama ada definisi OSI layer atau bisa disebut juga Open System Interconnection. Nah, OSI layer ini merupakan model konseptual lapisan yang dibuat oleh International Organization of Standardization atau kalian bisa sebut ISO, yang fungsinya adalah untuk memandu dan mempermudah komunikasi serta pemahaman tentang jaringan komputer. Nah, selain itu juga memungkinkan dua sistem yang berbeda untuk saling berinteraksi dengan standar yang sudah terdefinisi. Setelah kita tahu definisi dari OSI layer, kita juga harus tahu dong lapisan apa aja yang ada pada OSI layer. Jadi, lapisan yang ada pada OSI layer itu ada 7 lapisan. Aku bakal mengurutkan dari yang atas ke bawah. Jadi yang pertama itu ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, dan yang kelima adalah network layer, keenam data link layer, dan yang terakhir adalah physical layer. Nah, dari ketujuh lapisan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi aku bakal menjelaskan secara terpisah atau satu persatu. Nah, fungsi dari application layer ini adalah menjadi penghubung langsung antara user dengan jaringan komputer atau juga memberi pelayanan aplikasi kepada penggunanya. Contohnya itu seperti WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Lapisan selanjutnya yaitu application layer. Fungsi dari application layer ini yang pertama adalah menerjemahkan data dari format aplikasi ke format jaringan ataupun sebaliknya. Nah, lalu yang kedua, mengamankan data sebelum dikirim dan membuka kembali saat diterima. Fungsi yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengecilkan ukuran data agar lebih efisien saat ditransmisikan. Selanjutnya yaitu fungsi dari session layer, yaitu mendefinisikan bagaimana mengatur, mengontrol, dan juga mengakhiri suatu percakapan. Contohnya itu seperti panggilan video dan juga panggilan suara. Lalu transport layer fungsinya adalah sebagai pengantar yang memastikan data diantar secara benar dan juga terurut. Setelah transport layer yaitu ada network layer yang fungsinya yaitu mengatur alamat dan juga rute supaya data sampai ke tujuannya. Selanjutnya ada data link layer yang fungsinya adalah memastikan data dapat dikirim antar perangkat dalam satu jaringan dengan selamat, aman, dan juga teratur. Lalu terakhir yaitu physical layer yang fungsinya adalah sebagai lapisan paling bawah yang tugasnya mentransmisikan bit berupa sinyal melalui media fisik sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, itu dia tadi adalah 7 lapisan yang ada pada OSI layer beserta fungsinya. Di sini for your information guys, penggunaan 7 lapisan itu bisa berbolak-balik, bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tergantung sebagai apa. Kalau misalnya sebagai pengirim, maka urutannya adalah dari atas ke bawah, berarti dari application layer ke physical layer. Nah, tapi kalau misalnya sebagai penerima itu kebalikannya, dari bawah ke atas, berarti dari physical layer ke application layer. Sampai sini saja yang bisa aku jelaskan mengenai OSI layer dan juga fungsi-fungsinya serta 7 lapisan yang ada pada OSI layer. Nah, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih. See you next time.